Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi dengan Ustazah Wanti. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap semangat untuk mengawali belajar kita hari ini. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa mendapatkan manfaat. Kali ini Ustazah akan mengawani kalian di pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu organ gerak manusia dan hewan. Mari kita simak teks berikut ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan. Ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak. Otot tersebut akan membuat tulang gerak. Setelah kita baca teks tersebut, dapat kita simpulkan organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Tulang merupakan alat gerak pasif. Otot merupakan alat gerak aktif. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud ide pokok atau gagasan pokok dan kalimat pengembang, serta bagaimana langkah-langkah menentukan ide pokok setiap paragraf? Baik, ide pokok atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok.
Fungsi ide pokok 1. Sebagai gagasan utama yang akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. 2. Dengan menemukan ide pokok, pembaca sudah memahami hampir seluruh isi bacaan. 3. Mempermudah dan mempercepat membaca sebuah bacaan. Cara menentukan ide pokok. 1. Bacalah paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? 3. Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. 4. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal dan akhir atau di seluruh paragraf. Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat topik dalam mengembangkan paragraf. Baik, kita akan lanjutkan dengan contoh-contoh berikut ini. Perhatikan kalimat utama pada teks organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Di sini diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, ini artinya menunjukkan ide pokok pada paragraf pertama. Kita lanjutkan. Menentukan kalimat pengembang pada paragraf pertama. Dari ide pokok tadi, kita kembangkan menjadi kalimat yang lebih panjang, yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh manusia. Setelah menyimak pembelajaran hari ini, dapat kita simpulkan siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Cendrawasih burung dara, dulu cari di Papua. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.